حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal 'amal. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih terus diberikan kenikmatan-kenikmatan, taufik hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga dengan kumpulan-kumpulan pemberian itu jemaah sekalian kita maksimalkan, kita upayakan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih dengan tema algoritma kehidupan. Untuk subtema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang Allah sebagai Ahkamul Hakimin. Apa jemaah sekalian? Allah sebagai, tidak ada judulnya di situ ya? Gak apa-apa. Allah sebagai Ahkamul Hakimin. Hakim yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan jaksa, bukan hakim jaksa, bukan hakim pengadilan, bukan hakim, bahkan sampai ukuran qadhi yang memberikan fatwa, yang memecahkan satu masalah, bukan juga konselor, tapi ahkamul hakimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terakhir dari surah At-Tin itu, surah apa? At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, sampai ujung ayatnya itu apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimi. Ditanya itu, bukankah Allah adalah sebaik-baiknya hakim atau seadil-adilnya hakim? Maka kalau kemudian jemaah sekalian ketemukan ayat seperti ini, entah itu ketika dalam sholat maupun di luar sholat, dianjurkan apa? Menjawab bala. Jadi seumpama saya ketika menjadi imam baca surah At-Tin dan saya kemudian membaca ujung ayat itu apa tadi? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sebelum takbir untuk rukuk itu jawab dulu bala. Bala atau ajal itu artinya apa? Betul, tentu ya Allah gitu. Ya. Jadi jangan alaihissallahu bi ahkamil hakimin langsung takbir. Usahakan jawab sebentar aja bala baru takbir. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat itu nggak apa-apa, besar juga suaranya nggak apa-apa. Kalau dalam sholat tuh lirik sedikit nggak apa-apa jemaah sekalian. Itu kita tidak akan bahas At-Tin. Itu sebagai mukadimah saja tentang Allah sebagai Ahkamul Hakimin. Akan tetapi jemaah sekalian, salah satu implementasi Ahkamul Hakimin itu adalah yang akan kita bahas hari ini atau malam ini. Kita akan mencoba mengutip ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Monggo dibuka mushafnya, yang bawa mushaf biar lebih nyambung jemaah sekalian. Kita ngaji di surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, bukan Al-Hujurat, Al-Hijr. Ayat
mulai dari ayat 85 sampai seterusnya. Saya bilang seterusnya karena kita menyesuaikan dengan waktu ya. Al-Hijr ayat 85 sampai seterusnya. Jemaah sekalian ta'ala, ayat ini menerangkan tentang bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang dimana waktu periode Makkiyah, ayat ini termasuk surah Makkiyah ya, jadi turun di dalam kota Mekah. Jadi mengomentari tentang fenomena-fenomena potret-potret kehidupan dakwah Rasulullah SAW di zaman beliau dakwah di Mekah, di masa beliau berdakwah di Mekah. Apa yang beliau kemudian dapati, terutama perlakuan yang kemudian dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy, menghina beliau, merendahkan beliau, mencaci, dengki, bahkan sampai memukul, sampai beliau berdarah-darah Rasulullah SAW itu oleh siapa? Oleh pembesar-pembesar Quraisy itu jemaah sekalian. Itu secara manusiawi, dan ini juga berkaitan dengan apa yang kita bahas pekan lalu atau bulan lalu tentang Rasulullah SAW juga meskipun Nabi, beliau juga punya perasaan. Beliau juga bisa sedih, bisa nangis, bisa senang, bisa susah. Kalau nggak salah pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang hiburan yang oleh Allah SWT dan berkutip yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW ketika Amul Huzn itu, ketika Rasulullah SAW mendapat dua kesedihan dalam kurun waktu yang sama, yaitu paman beliau meninggal dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal. Apa yang kemudian Rasulullah SAW dapatkan terhadap mereka orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu berupa hal-hal yang buruk terutama, dan bagaimana beliau menyikapinya, apa yang harus beliau perbuat, dan sampai kapan semua ini dibiarkan begitu saja. Nah, ini yang kita bahas dalam surah Al-Hijr ini. Saya akan membacakan ayatnya jemaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Ayat pertama atau dalam surah ini itu ayat 85 yang kita bahas pertama dulu jemaah sekalian. Saya akan bacakan artinya. Ayat 85 artinya adalah wa ma khalaqnas samawati wal ard, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan serta apa yang ada di antara keduanya, illa bil haqq, kecuali diciptakan dengan kebenaran. Diciptakan dengan kebenaran, yang kita bahas apa itu yang dimaksud dengan al-haq itu. Wa inna sa'ah, dan hari kiamat itu la'atiyah, sungguh benar pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil, dan maafkanlah. Fasfah itu artinya biarkanlah. Safha itu pemberian atau pembiaran. Al-jamil, yang baik. Di sini diartikan maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Siapa mereka? Yaitu tadi orang yang dengki sama Rasulullah. Mereka pembesar-pembesar Quraisy yang menyakiti Rasulullah SAW. Ini ayat pertama. Ayat kedua, saya akan lanjutkan. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah al-khallaqul alim, yang maha menciptakan, al-alim, dan yang maha mengetahui. Walaqad atainaka sab'an minal mathani, ayat ketiga atau ayat selanjutnya dalam surah ini ayat ke-87, di mana Allah SWT mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an, 7 minal mathani, dari pujian-pujian, wal Qur'anil azim, dan apa? Quran, kitab Quran yang agung. La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin.
Dan janganlah sekali-kali engkau Muhammad memfokuskan wajahmu ila ma matta'na, terhadap nikmat-nikmat yang kami telah berikan dengannya, azwajan minhum, sebagian dari mereka, wala tahzan alaihim, dan jangan engkau kemudian sedih terhadap pemberian-pemberian yang ditujukan kepada mereka itu, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu ya Muhammad terhadap orang-orang mukmin. Ayat terakhir yang kita bahas insyaallah adalah waqul inni anan nadhirul mubin, dan katakanlah Muhammad kepada mereka, saya adalah an-nadhirul mubin, pemberi atau apa namanya, memberi peringatan. An-nadhir itu pemberi peringatan, al-mubin yang nyata. Jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk memberikan peringatan atau dakwah, ya, untuk berdakwah kepada semesta alam atau seluruh alam. Sama sekalian Allah SWT, yang saya baca, yang kita baca tadi itu adalah potret bagaimana beliau Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari apa? Dari pembesar-pembesar Quraisy yang dalam tiap harinya, siang malam itu selalu menyudutkan Rasulullah SAW sewaktu beliau masih berada dalam fase Mekah. Cuma sekali Allah Taala, menariknya, sebelum potret-potret kesedihan yang Rasulullah SAW alami, itu di sini Allah SWT mengatakan apa? Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah memproklamirkan dirinya sebagai apa? Rabb yang menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi, dan wa ma bainahuma illa bil haqq, dan apapun yang berada di keduanya itu seolah-olah ingin mengatakan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, Anda tidak sendiri dalam berdakwah ini, saya bimbing. Maka jemaah sekalian, ini adalah poin yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini dulu. Kita hidup itu dakwah. Entah itu profesi ustadz, ada yang kemudian profesi di depan ini jual buah, ada yang kemudian tukang parkir, ada yang kemudian tukang cleaning service. Apapun profesinya, itu dakwah. Dakwah. Siapa yang mendakwahinya? Sekeliling-keliling kita ini. Siapa yang didakwahi? Kiri kanan kita. Dalam hal ini formal jemaah sekalian. Ada mubalik, ada yang mendengarkan. Ada dai, ada mad'u. Ada yang tukang menyampaikan, ada yang mendengarkan, dan itu tidak adalah profesi. Intinya, dalam proses kita berdakwah jemaah sekalian, itu kita dibimbing. Dalam proses kita membimbing umat, kita dibimbing oleh siapa? Oleh Allah SWT. Itu poin pertama. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Sandarkan semua itu kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah SWT memproklamirkan dirinya dulu, untuk kemudian memfokuskan hati Rasulullah SAW dalam berdakwah, bahwasanya beliau itu selalu dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Yang tadi itu, khalaqas samawati wal ard. Allah yang kemudian menjadi pencipta samawat wal ard wa ma bainahuma. Itu yang pertama. Semua hal termasuk kita jemaah sekalian, wa ma bainahuma itu termasuk kita juga. Illa bil haqq, itu semuanya diciptakan pasti ada kebenaran, pasti ada kebaikan, dan pasti ada kebermanfaatan. Illa bil haqq. Langit, apa manfaatnya langit jemaah? Kira-kira kalau kacamata awam kita berbicara seperti itu, berpikir ini, apa langit ini? Nggak ada tiang. Iya. Apalah ini ruang utamanya ada tiang nggak, Pak? Nggak ada. Luar biasa arsiteknya. Langit lebih luar biasa lagi. Siapa arsiteknya? Siapa penciptanya? Allah. Maka kita harus kenal Allah dulu sebelum berdakwah itu. Ada orang kemudian mengatakan ini haram, ini halal, tapi itu nggak kenal Allah, nggak pernah sholat. Salah jemaah sekalian. Langit itu jemaah sekalian, udah berpikir ini, menurut kacamata awam kita jemaah sekalian, itu kalau ada tiang-tiangnya nggak bisa lewat pesawat jemaah sekalian. Betul. Nggak bisa lewat pesawat.
Berhubung tidak ada tiangnya, itu pesawat bisa lewat. Sampai ada rute-rute kan bisa dilihat di mapnya tuh. Lautan, bahkan lautan ini penelitian itu baru diekspos berapa? Berapa persen? 30% cuma sekalian. Kurang lebih ya. Jadi masih banyak persentase lautan itu masih belum dieksplor, belum diteliti. Tekanan-tekanan sampai ke bawah laut itu. Manfaatnya apa? Coba lihat makhluk hidup. Dari laut paling dalam sampai ke permukaan itu beda-beda bentuknya. Dan mereka bisa hidup di situ untuk adaptasi itu tadi. Dan kita di daratan ini, kita juga bisa hidup di situ. Illa billah. Ada manfaatnya semua. Ada keterikatan dan keterkaitan semuanya. Itu sudah sunatullah. Itu yang pertama jemaah sekalian. Wa inna sa'ah, dan adapun sungguhnya hari kiamat itu la'atiyah, pasti akan datang, terjadi. Jemaah sekalian taala, hari kiamat itu memang salah satu dan menjadi satu-satunya yang tahu cuma Allah SWT. Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, atau yas'alunaka 'anis sa'ah. Semuanya itu jawabannya qul innama 'ilmuha 'indallah, atau qul innama 'ilmuha, atau qul innama 'ilmuha 'indallah. Ya al-mulk sambil azab itu. Jadi udah selesai, itu adalah koridornya Allah SWT. Kapan kita siapkan saja. Cuma kita akan masuk ke pembahasan bagaimana kemudian Rasulullah SAW, cara Rasulullah SAW menyikapi potret-potret beliau disakiti oleh pembesar-pembesar Quraisy itu. Mulai dari sini. Fasfahis safhal jamil. Perlakuan yang buruk-buruk itu ya Rasul, bagaimana Anda kemudian menyikapinya? Bagaimana engkau kemudian Nabi menyikapinya? Pertama, fasfahis safhal jamil. Fasfah itu artinya apa? Biarkan mereka itu semuanya mas kalian yang menyakiti Rasulullah SAW itu dengan perlakuan biasa. Gak usah direken, gak usah ditanggapi. Al-jamil, malah kata Allah di sini. Jamil itu apa artinya? Bagus, baik, indah. Artinya apa? Segala kemudian lambi-lambinya kepada Rasulullah SAW, perlakuan Rasulullah SAW sampai beliau digebukin itu, dan bahkan malam hijrah Rasulullah saking berburu jemaah sekalian. Siapa yang kemudian bisa mendapatkan Rasulullah SAW, sudah dapat mati ini tebusan. Berburu. Apa kemudian tanggapan beliau, sikap beliau? Fasfah safhal jamil. Biarkan, kata Allah, biarkan. Dengan apa? Dengan keadaan yang biasa saja. Bahkan baik-baik aja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini yang pertama. Fase yang pertama. Artinya jemaah sekalian, jikalau kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu melawan dengan kondisi umat Islam yang masih sangat minim, kita masih minoritas jemaah sekalian. Kaum muslimin waktu itu masih minor. Artinya Rasulullah SAW sebagai anan nadhir tadi itu, sebagai pemberi peringatan, datang sebagai orang baru dalam kehidupan bersuku-sukunya orang Quraisy. Bahkan bukan cuma suku, saya banyak sekali suku di situ. Datang tiba-tiba bilang Allah Tuhanmu, saya Muhammad Rasul, nggak akan percaya. Bayangkan Rasulullah SAW langsung decline waktu itu, langsung menolak segala macam bentuk ini dan melawan bahkan dengan perang, kecuali perang. Nanti kemudian ada ayat-ayat yang mewajibkan perang untuk melawan mereka orang-orang musyrik itu. Nanti itu sekarang dibiarkan dulu, karena melihat dan mengatur bagaimana strategi Rasulullah SAW untuk menyikapi mereka dulu. Yang pertama adalah tasfahis safhal jamil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rasul, Tuhanmu itu huwal khallaq, yang maha menciptakan, dan al-alim, yang maha mengetahui. Tadi pertama itu Allah SWT mengatakan wa ma khalaqanas samad wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Disebutkan tadi itu yang pertama, siapa itu pencipta langit. Sekarang disebutkan lagi nih, Al-Khalaq itu siapa? Allah lagi. Artinya Allah memproklamirkan ayat ini itu dua kali.
Untuk apa? Menegaskan bahwa Rasulullah SAW dalam dakwah beliau, proses dakwah beliau itu dibimbing oleh Allah SWT dengan cara tadi yang tasbah, subhal jamil. Sekarang ya Rasul, kalau kemudian Rasulullah secara manusiawi beliau sedih, pasti jangan sampai beliau sedih. Siapa sih yang nggak sedih kalau kemudian dilempar, dihardik, dibengki sama siapa yang nggak sedih? Bahkan sampai paman beliau, siapa? Abu Lahab, paman jemaah sekalian, paman, keluarga. Ya Allah, bagaimana kemudian gambaran-gambaran perilaku kepada Rasulullah SAW itu seperti tidak berkeluarga. Artinya Rasulullah sebut seperti seolah tidak bukan keponakannya. Ini adalah penegasan yang kedua. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Ada alim di situ. Artinya jemaah sekalian, alim itu artinya mengetahui secara syariat, hukum halal, haram, wajib, makruh, mubah dan seterusnya. Itu kita bukan ulama dan kita kemudian tidak mengatakan itu dan tidak memfatwakan itu. Kita adalah orang awam. Dalam hal ini orang awam kan kita belajar talibul ilm. Maka sami'na wa ata'na, karena kita bukan mujtahid. Bukan mujahid ya. Mujtahid. Beda. Kalau mujahid itu orang jihad. Kalau mujtahid itu orang yang kemudian berijtihad, yang berfatwa. Dan kita tidak bisa menentukan dalam syariat itu ini haram ya, enggak bisa. Kita sami'na wa ata'na, cukup sampai situ selesai. Secara syariat Allah lebih paham. Alim. Apa contohnya? Ahkamul hakimin, judul kita malam ini. Atau wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu terhadap apa yang engkau kemudian tidak tahu. Alim dalam konteks perbuatan, perlakuan sampai ke pembalasan di hari kiamat itu juga berlaku. Alimum bima kuntum ta'malun atau taftarun atau taksibun. Ini konteks perbuatan. Nanti ada amal, ada pembalasan sampai ke mizan, hisab. Ini alimum bima kuntum ta'malun. Sampai kemudian hal-hal yang di luar kendali kita, yang kita tidak bisa kendalikan, yang kita tidak bisa mana. Saya harus dipuji oleh semua orang, nggak bisa. Dicintai oleh semua orang, nggak bisa. Bahkan hal-hal buruk pun terjadi dalam diri kita. Kita tetap pakai afirmasi usun-usun itu. Biar apa? Kembali konteks wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi kita ketika kehilangan dompet, sendal itu ada ibroh, ada hikmah yang kemudian kita bisa dapati dari potret tadi itu. Itu alim. Dalam konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian perlakuan pembesar Quraisy itu tadi, itu adalah bagaimana beliau Rasulullah SAW ditarbiyah, dibimbing oleh Allah SWT biar kekeh, kuat dalam proses berdakwah. Cuma sekalian, kebenaran itu enggak semua orang suka. Ketika kita kemudian menyampaikan kebenaran, kebaikan, hak, itu enggak semua orang kemudian bisa menerima. Bahkan kita dibenci ya mas kalian. Rasulullah, ingat, alimnya Allah di situ pasti ada sesuatu atau hikmah yang kemudian Allah pengen berikan kepada Rasulullah SAW. Maka tadi itu ditugaskan. Wa ma khalaqna sama satu. Kemudian yang kedua, sampai 2 kali Allah memproklamirkan dirinya sebagai khalaqa. Ya Rasul, saya nyiptain semuanya ini. Tenang aja, saya bimbing kok. Seolah Allah bilang gitu kepada Rasulullah SAW. Saya mengatur semuanya ini. Wa rabbaka huwal khallaqul alim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sungguh atainaka, saya atau kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu sab'an, 7 minal mathani, dari pujian-pujian. Apa itu 7 dari pujian-pujian? Para ulama tafsir jemaah sekalian mengatakan di sini sab'an minal mathani maksudnya adalah surah Al-Fatihah. 7. Ya,
kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kok berulang-ulang? Berapa kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari, Mas kan? Standarnya berapa? 17. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 7, 17. Standarnya itu. Belum kemudian kita sholat nafilah yang lain, sholat duha, sholat tahajud, ba'diyah, qobliyah, ya, dan seterusnya. Minimal standar kita sehari itu kita akrab dengan Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Berulang-ulang. Masani namanya, pujian-pujian yang berulang-ulang. Kenapa kok kemudian Al-Fatihah yang disebutkan di sini? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Al-Fatihah itu pembuka. Banyak nama-nama Al-Fatihah itu, jemaah sekalian. Ada namanya surah Ummul Kitab atau Ummul Quran, Al-Fatihah. Ada lagi Syafi atau Al-Kafiyah. Syafi itu artinya apa? Obat untuk penyembuh. Jadi kalau orang di ruqyah itu minimal dia kemudian baca Al-Fatihah. Tapi kalau jinnya hafal Al-Fatihah gimana, Ustaz? Itu iman yang berbicara. Makanya tukang ruqyah itu juga harus lebih soleh, biar nggak diketawain sama jinnya. Saya serius jemaah sekalian. Banyak itu saya ketemukan ustadz-ustadz yang mencoba ngeruqyahin orang yang lagi kesurupan. Jinnya malah ketawa itu. Sebenarnya lagi di challenge, lagi di ospek. Ini ustadz beneran ustadz nggak gitu. Jadi Al-Fatihah juga namanya Syafi'ah. Al-Fatihah juga namanya Al-Kafiyah atau cukup ya. Cukup apa? Esensial. Jadi beberapa kandungan Al-Quran 30 juz itu juga banyak muatannya dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, Alhamdulillah juga termasuk pujian terhadap Allah SWT. Maka awalnya kan apa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak nama Al-Fatihah itu. Itu adalah salah satunya. Sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Coba kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu beda. Ar-Rahman itu kepada bukan selain Muslim juga dapat tuh. Nomis, teman-teman kita itu bisa dapat. Karena mereka juga hidup. Nah, hidup ini nikmat hidup namanya Ar-Rahman. Mereka kaya, iya dapat Ar-Rahman. Tapi benda tuh dapat rahimnya Allah. Apa itu? Iman itu. Ya, kita masih bersemayam iman dalam dada kita tuh rahimnya Allah. Bentuk kita tuh disayang sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim ditegaskan lagi itu. Padahal tadi udah tuh di Bismillah. Malik Yaumiddin. Apa artinya? Apa? Penguasa. Malik itu penguasa. Bukan Malik nama tetangga saya itu ada, cuma Malik itu adalah sifat Allah sebagai zat yang maha menguasai apa? Yaumiddin, hari kiamat. Yaumiddin, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul mizan. Ini adalah salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Maka, sama maaf teman sekalian, sampai di ayat ini saja, kalau kita mau ulik-ulik sedikit, mau refleksi terhadap, maka kenapa kemudian kita bukan menafsirkan ayat teman sekalian. Kita bukan menafsirkan ayat, tapi beberapa ayat. Saya sering banget katakan ini di sini. Ada orang kemudian iseng, dalam tanda kutip, iseng sholatnya masbuk atau habis ngegojek, misalnya katakanlah, kemudian mampir ke Al-Falah. Dia kemudian wudhu, telat, sholat zuhurnya jam setengah 2, katakanlah contoh. Baru kemudian dia masuk masjid, sholat dia. Dia iseng untuk mengambil mushaf di kirinya atau di samping kanan kirinya itu, dibuka itu Quran. Dan Masya Allah, itu ayatnya korelasi terhadap kehidupannya itu nyambung ya mas kalian. Oh, ini adalah potret kehidupan saya hari ini dan saya ketemukan ayat yang menyambung ini, yang membahas kejadian ini. Pernah ngalamin seperti itu aja mas kalian?
Iseng kita. Apa iseng-iseng ini berhadiah? Iya. Apakah sebuah kebetulan? Ini adalah cara Allah. Taufik itu namanya apa? Taufik. Hidayah dan taufik itu beda. Hidayah panjenengan semua di sini ikut kajian. Taufiknya yang lebih paham itu taufik namanya. Atau yang tidur dia cuma dapat hidayah aja. Tapi taufiknya belum tentu tuh. Paham ya? Tapi insya Allah pahalanya dapat. Dan orang ini kemudian membaca beberapa ayat, kutipan-kutipan ayat, dan Masya Allah nyambung dengan kehidupan permasalahan. Contoh, permasalahannya dengan rumah tangganya, dengan dapurnya, dengan kerabat-kerabatnya, dengan dunia kantornya, bisnis dan sebagainya. Nyambung. Itu algoritmanya aja mas kalian. Allah yang menggerakkan itu semua. Katakanlah, dia atau karyawan ini baru selesai dia apa? Dipecat dari kantornya. Atau mahasiswa yang baru di DO dari kampusnya. Wah luar biasa. Mahasiswa ini di DO karena dia kemudian apa? Berkelahi. Padahal itu fitnah yang kemudian ditujukan kepadanya. Baru kemudian Civitas itu mengambil keputusan untuk men-DO mahasiswa ini. Dizolimi dia. Malik yaumiddin, dia baca itu ayat. Apa artinya itu? Ya Allah, nanti dari kiamat saya akan tagih orang yang nge-DO saya itu karena saya difitnah. Dari kiamat karena engkau adalah penguasa. Dia sekarang bisa menjadi penguasa kampus, tapi nanti dari kiamat yang jadi penguasa siapa? Allah SWT. Malik yaumiddin. Lanjutin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, beribadah. Wa nasta'in. Dan kepadamu juga kami minta tolong. Minta tolong sama Allah itu. Nyambung sama sekalian. Sampai ke apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita bukan memenafsirkan. Sekali lagi saya katakan di sini, kita bukan memenafsirkan. Tapi versi tafsir yang kita sekarang berlaku dalam kehidupan hari ini, ihdinas siratal mustaqim, kita bisa pakai. Kita belum ada pekerjaan. Masih nganggur, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ada orang menikah, nggak bisa hafal ijab kabul, yang saya terima nikahnya atau mau pakai bahasa Arab, qabil tu nikah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Apalagi orang mau sidang skripsi, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Sesuaikan dengan konteks pada hari itu. Bukan menafsirkan sekali lagi. Kalau untuk maknanya memang adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Yang Islam ini, tetap dalam kekeh Islam ini. Roda Islam ini, iman ini. Sampai kemudian dikerucutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu. Ya Allah, jalan yang kami butuh, yang kami perlu, yang kami doakan, yang kami pengen itu adalah mereka-mereka yang engkau karuniakan nikmat. Siapa? Nabi, Rasul, para syuhada, anbiya, wal mursalin, sholihin. Orang-orang baiklah. An'amta 'alaihim itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang engkau apa? Engkau laknat atau engkau sesatkan. Orang Yahudi itu mereka paham, mereka tahu, tapi gengsi. Yahudi itu. Waladhdallin, begitu juga orang Nasrani. Mereka itu sesat dalam kebodohannya. Ya, waladhdallin, amin, sesat dalam kebodohannya. Mereka tuh mengatakan ini benar, padahal itu salah. Waladhdallin. Amin. Al-Fatihah. Bagaimana kemudian Al-Quran ini 30 juz tapi sudah sangat termuat. Esensi Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah itu. Maka inilah alasan kemudian di sini walaqad ataina kasab'an minal mathani, baru yang kedua wal Qur'anal azim disebutkan lagi. Tapi ya Muhammad, tapi ya kita semua, Al-Fatihah itu bukan cuma, atau Quran itu bukan cuma Al-Fatihah saja. Jangan mentang-mentang saya sudah hafal Al-Fatihah berbangga. Al-Fatihah itu kafiyah, cukup artinya. Artinya apa cukup itu? Kalau kita ibadah, baca Al-Fatihah saja langsung ruku nggak apa-apa. Sebenarnya, karena ayat bukan rukun, yang rukun apa? Al-Fatihahnya. Maka beberapa itu yang bertanya saya,
Ustaz, kok dari rakaat ketiga cepat sekali Ustaz? Karena kita nggak baca ayat di situ. Kita cuma baca Al-Fatihah saja. Saya masih di Ar-Rahman Rahim. Anda yang kelamaan sholat ngantuk. Imam itu punya standar karena membawa penumpang-penumpang di belakang, makmum. Tapi kalau Anda dalam keadaan sholat sendiri, sholat sunnah, mau sujudnya di terakhir itu paling lama, terserah, nggak apa-apa. Saya sekarang mau sujud paling lama, sedangkan makmum saya sekarang lagi uzur ini. Ada perempuan, ibu-ibu yang bawa anak nangis di belakang. Apa yang saya lakukan? Lamakan sujud saya. Imam egois namanya itu. Ya, jadi ada standarnya. Dan Al-Quran itu bukan cuma Al-Fatihah, tapi sebagai Al-Kafi. Apa? Al-Kafiyah, atau cukup untuk sebagai mewakili sholat itu menjadi sah. Karena itu adalah rukun. Ya. Al-Quran Al-Azim. Nah, jadi ketika kemudian dalam konteks Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW baca Quran. Itu kembali setoran pada Jibril. Jibril yang setoran yang menyimak atau talaki. Ya. Jadi dalam permasalahan potret-potret beliau kemudian didengki, dihardik, disakitin oleh pembesar-pembesar Quraisy itu, kembali pada Al-Quran. Ada petunjuk di situ. Wal Qur'anal Azim. Ayat selanjutnya, berapa menit lagi azannya nih Pak? 4 menit ya. Azan sedikit. Kiat-kiat yang ketiga yang akan dijalankan atau yang dijalankan Rasulullah SAW adalah la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Ya Rasul, jangan fokuskan pandanganmu kepada mereka. Jangan fokuskan pandanganmu kepada mereka. Artinya kembali ke yang proses fasfahis safhal jamil tadi itu. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka katakan, menyakiti, udah, biarkan saja. Fasfahis safhal jamil itu, dan jangan terlalu fokus kepada mereka. Orang-orang Quraisy itu banyak juga yang kaya jemaah sekalian. Orang-orang Quraisy itu, maka mereka kemudian bisa menyusupi bazar-bazarnya mereka untuk ikut menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan cuma Rasul aja. Banyak bazar-bazarnya mereka itu. Kalau bahasa pemerintah sekarang, mereka kaya. Tapi apa? La tamuddanna ya Rasul. Jangan sampai kemudian fokusmu kepada mereka. Fokus buat umat saja. Ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Kepada apapun yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Wala tahzan 'alaihim, dan jangan sedih juga ya Rasul. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendah dirikanlah dirimu ya Rasul kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang mukmin. Ini salah satu bagaimana kiat-kiat kita dalam menjadi pemimpin juga ada di sini. Ilmu leadership ada di sini. Ilmu kepemimpinan ada di sini jemaah sekalian. Jadi fokus saja sama rakyat. Bukan fokus pada pembesar-pembesar itu tadi. Wala tahzan 'alaihim. Jangan kemudian terlalu pesimis terhadap apapun yang belum terjadi atau belum berhasil hari ini. Fokus saja. Selama itu dalam koridor kebaikan. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendah dirikan Anda terhadap orang mukmin. Artinya meskipun kita sebagai figur pemimpin, bukan mentang-mentang kita harus berada di atas. Enggak. Pemimpin yang paling atas itu apa? Rakyat dalam hal ini. Ya, wakhfid janahaka lil mu'minin. Ya Rasul, meskipun Anda nabi, tetap rendah. Nabi loh. Sampai Nabi juga mengatakan, saya juga manusia seperti kalian, kata Nabi itu. Ya, kata Allah, maksudnya Nabi. Biar kenapa? Yang beda cuma apa? Yuha itu tadi. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu ahad. Saya cuma diberikan wahyu itu menjadi pembeda saya. Tapi muatan wahyu itu pun juga salah satu menjadi esensi dakwah kita yang kita pakai hari ini. Yaitu apa? Yang tadi sebelah kan. Orang kemudian dakwah nggak harus mendapat profesi. Ada yang kemudian profesi dakwahnya sebagai apa tadi? Cleaning service, tukang buah, ya, dan seterusnya. Banyak muatan-muatan kecil dakwah di situ. Nggak harus kemudian pakai peci, ya, pakai sorban doang gitu kan, bus ustad, enggak. Seperti itu.
Wakhfid janahaka lil mu'minin wa qul inni anan nadhirul mubin. Dan katakan wa Muhammad bahwa saya ini diutus oleh Allah SWT sebagai anan nadhirul mubin, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Maka ikuti saya. Apapun yang kemudian saya katakan, ikutin. Karena itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah SWT melalui Jibril baru ke saya. Sampai di sini jemaah sekalian, kira-kira itu pembahasan kita tentang bagaimana sikap Rasulullah SAW. Sebenarnya masih banyak, cuma gak apa-apa, kita menyelesaikan dengan waktu. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.